Tes tes. Halo, halo semuanya. Balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukan hajatan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya ya. Oke, yang pertama kita bahas indeks dulu. Indeks hari ini naik ya 0,53%, ditutup di level 6693. Indeks nggak jadi turun dulu, turunnya hanya sampai 6620-an, nggak sampai 6600. Dan indeks hari ini rebound dan foreign flow juga masih kenceng ya di pasar reguler. Hari ini foreign flow masih masuk di IHSG. Jadi so far view saya masih sama, indeks masih bullish, indeks masih baik-baik saja. Dan Januari efek kemungkinan terjadi dan kemungkinan besar indeks akan break dari all time high-nya. Jadi kalau dilihat dari pattern, ini patternnya masih sama teman-teman ya. Oke, itu untuk IHSG. Jadi IHSG masih bagus teman-teman ya, masih bagus. Jadi masih ada potensi untuk break all time high-nya. Nah, saham pertama yang akan saya bahas adalah saham oil teman-teman ya. Nah, sebelum kita bahas saham oil, hari ini saudara kita ada yang mengalami gempa teman-teman ya. Semoga kalian semua yang terdampak gempa hari ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap dalam sehat ya. Mudah-mudahan nggak terjadi sesuatu yang signifikan teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan ya, oils. Oil sekarang sebenarnya sedang berada di area krusial ya teman-teman, di mana ini merupakan area support dan hari ini terlihat adanya perlawanan buyers walaupun belum masif teman-teman, walaupun belum masif. Nah, oil ini kalau jebol 290 ya, kalau jebol 290 maka potensi oil itu kembali untuk 226 sampai 220 atau bahkan mungkin membuat new low baru teman-teman. Jadi oil sini buat teman-teman yang udah buy ya, perhatikan area 290. Kalau itu nanti mampu dijebol, maka better cut dulu kalau menurut saya. Nah, beda cerita kalau di sini dia oil konsolidasi, kemudian nanti konsolidasi areanya itu di break ke atas, maka teman-teman bisa memanfaatkan untuk entry ya. Jadi oil sini sebenarnya masih bagus ya, sebenarnya masih bagus. Sekarang dia bertahan di area support. Selama oil sini belum jebol 290, menurut saya oil sini masih bagus. Nah, ketika nanti dia jebol 290, maka potensi untuk oil sini kembali ke area 220-an atau bahkan mungkin ya membuat new low baru. Jadi buat teman-teman yang masih di oils, yang mungkin sebelumnya udah pernah, yang masih hold mungkin dari harga bawah ya, trailing stopnya di 290 atau yang nyangkut 290, menurut saya area krusial ya untuk oil sini sendiri. Oke, itu untuk oil so far sih masih oke ya, karena hari ini terlihat masih tertahan di area support. Kemudian saham kedua yang akan saya bahas hari ini adalah saham IMJS. Hari ini kita bahas saham kecil-kecil ya, karena blue chip udah sering sekali kita bahas ya. Nah, oils ini IMJS ini teman-temannya hari ini dia terkoreksi 2,54% ya, ditutup di level 384. Nah, kalau teman-teman perhatikan, oils ini membuat pattern yang menurut saya menarik teman-teman. Nah, kalau kita tarik garis dari sini ke sini ya, oils ini membuat pattern yang namanya falling wedge teman-teman ya, membuat pattern namanya falling wedge. Nah, buat teman-teman yang masih tertarik untuk saham oils ini ya, oils lagi ya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang tertarik untuk entry di IMJS ini, bisa memanfaatkan untuk entry ketika dia nanti break dari pattern falling wedge-nya ini, atau kita bisa tarik kemungkinan besar dia akan nyentuh di sini ya, sekitaran harga 400 sampai 420-an ya. Nah, ketika IMJS ini nanti break dari falling wedge-nya ini, apalagi break dengan volume ya, kemungkinan besar dari IMJS ini akan ke sini teman-teman, ke sekitar harga 520-an. Jadi cukup menarik ya, cukup menarik untuk IMJS ini. Jadi buat teman-teman yang masih memantau saham ini dan belum berani untuk entry, maka bisa manfaatkan untuk buy on breakout ketika dia break dari
pattern yang namanya falling wedge ini ya. Oke, itu untuk IMJS. Kemudian saham berikutnya yang akan saya bahas adalah saham LPPF ya. Nah, LPPF ini sendiri teman-teman ya, kalau teman-teman perhatikan, LPPF ini sedang berada di area-area krusial teman-teman ya, sedang berada di area-area krusial di mana di sini ada pattern head and shoulders ya, yang belum di breakdown dengan neckline di 3.800. Nah, kalau 3.800 nanti dijebol ya, dijebol oleh LPPF ini, maka better teman-teman exit dulu karena ada potensi nih dia ke sini dulu ya, ke sekitaran supportnya ini di sekitaran 2.900 sampai 3.000-an ya. Jadi ya buat teman-teman yang masih hold saham ini ya, yang mungkin holdnya dari bawah 3.800 bisa teman-teman manfaatkan sebagai area untuk trailing stop. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk entry saham ini, menurut saya saham ini di harga sekarang belum menarik ya, chart pattern belum menarik, bisa manfaatkan buy jika dia break dari sini teman-teman. Nah, di sini ada pattern ascending descending triangle ya. Di sini ada pattern descending triangle. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry bisa manfaatkan buy on breakout ketika descending triangle-nya ini di breakout. Nah, untuk harga sekarang menurut saya cukup spekulatif ya, karena ada pattern yang jelek. Kemudian, nah ini momen krusial, kalau ini dijebol maka potensinya itu ke sini, ke sekitaran area 3.000 sampai 2.900. Jadi untuk saat ini buat teman-teman yang masih tertarik untuk LPPF, menurut saya belum menarik ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya ada saham Bank Digi ya. 3 saham berikutnya saya akan bahas Bank Digital Mini ya, yang kecil-kecil. Nah, ada Amar. Amar ini ya, menurut saya menarik teman-teman ya, menarik dimana kalau teman-teman panjangnya ya, trend sideways ya, trend sideways-nya ini sudah di break teman-teman ya, sudah di break ke atas, dan breaknya itu kalau teman-teman perhatikan volume di sini ya, dia break ini ya, break dari pola sideways itu dengan volume gede, kemudian dia turun, volumenya tipis-tipis teman-teman ya, dan dia rebound lagi dengan volume yang gede-gede. Jadi Amar ini menurut saya cukup menarik ya, mungkin ada sesuatu di dalamnya ya. Nah, untuk harga sekarang ya, untuk teman-teman antri di harga sekarang, kita bisa ke time frame dan lebih kecil teman-teman ya, ke time frame 1 jam. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di time frame 1 jamnya ini teman-teman, di sini ada sesuatu yang menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik. Nah, oke ya, di sini dia sedang mencoba menyentuh resisten teman-teman. Hari ini dia mencoba untuk breakout resisten, tapi belum mampu ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk saham Amar ini ya, bisa manfaatkan buy Amar ketika dia break dari resistennya ini di sekitaran harga 5.50-an ya. Ketika dia break dari 5.50, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk buy saham Amar ini. Untuk harga sekarang menurut saya cukup cukup krusial juga ya. Nah, di sini juga ada pattern mini ya. Ya sebenarnya hari ini sudah di breakout. Nah, kalau teman perhatikan ya, di sini ada support. Kemudian hari ini dia break, ini pattern mini. Sama ya. Ini ascending triangle yang gede, ini ada ascending triangle yang mini ya. Hari ini dia ada break, sebenarnya breaknya dengan volume, kemudian dia turun tipis-tipis dengan volume kecil. Jadi buat teman-teman yang mau spekulatif, sebenarnya harga sekarang juga cukup oke ya. Nah, kalau teman-teman pasang stop loss di bawah 460-an itu cukup gede teman-teman ya, risknya cukup gede. Jadi akan lebih baik kalau menurut saya teman-teman tunggu dia break dari sini ya, dari 5.50. Nah, kalau dia break dari 5.50, teman-teman bisa manfaatkan untuk buy. Kemudian stop loss-nya teman-teman bisa set di bawah angka 500 ya. Jadi karena risknya cukup tinggi, maka lot sizing teman-teman masuk ke saham ini diatur ya. Dan manajemen sangat penting di saham-saham seperti ini teman-teman ya. Jadi tergantung ke risk manajemen teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman nggak tertarik untuk saham-saham seperti ini, maka
skip aja, cari saham-saham yang lain yang lebih volatilitasnya yang lebih tipis ya. Ini kan saham high volatile sekali ya teman-teman. Oke, itu untuk saham Amar ya, saham Amar. Jadi so far menurut saya saham ini cukup menarik ya. Dari segi volume kita perhatikan volumenya gede-gede sekali. Kemudian yang berikutnya ada saham AGRS. Nah, AGRS kemarin ya sempat menyentuh arah ya 30%-an, kemudian ditutup di level berapa ya? 167-an kalau nggak salah, 167 atau 168 dengan volume gede ya. Kemarin dia naik dengan volume gede, kemudian hari ini dia koreksi. Nah, koreksinya dengan volume tipis teman-teman ya. Nah, analisa saya sebenarnya masih sama teman-teman ya. Area 200 itu sebagai neckline yang harus di breakout. Kalau nanti dia mampu break dari 200, maka potensi ini untuk AGRS ini kembali ke sekitaran harga 250-an ya. Nah, untuk mencapai harga ini kan masih ada sekitaran spare dari harga sekarang ke sini kan sekitaran 25% teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk spekulatif buy, sekarang dia sedang menguji di sini ada area support ya. Nah, sekarang sebenarnya dia sedang menguji area support teman-teman. Dia kemarin naik dengan volume tinggi, kemudian hari ini dia turun dengan volume kecil ya, Jadi buat teman-teman yang spekulatif buy, sebenarnya sekarang oke ya, harga sekarang itu oke, tapi masuknya kecil dulu, enternya kecil dulu teman-teman, karena ini masih menurut saya masih spekulatif karena baru satu candle saja yang naik kenceng ya. Jadi ya kalau teman-teman nunggu konfirmasi, tunggu dia break dari angka 200. Kalau yang mau spekulatif bisa buy dari sekarang, tapi buy kecil dulu ya. Kalau dia turun ke 130-an teman-teman masih bisa lah menanggung risknya ya. Oke, itu untuk GRS ya. Analisa saya masih sama dengan sebelumnya, di mana area 200 adalah neckline yang harus di breakout kalau AGRS ini mau naik lebih tinggi lagi ya. Oke. Sorry teman-teman ya. Nah, yang terakhir ada saham Bank Oke Indonesia, ada kode sahamnya Denar. Nah, Denar ini sebelumnya analisa kita salah teman-teman. Analisa kita salah, dia ternyata breakdown, nggak mampu naik ya, sempat naik tapi dia akhirnya jebol. Akhirnya di sini dia jebol. Dari sini kita penasaran kan baik, kemudian dia sempat naik sampai di sini ya. Kemudian jebol. Nah, kalau teman-teman yang set trailing stop harusnya sih profit ya walaupun tipis. Nah, sekarang Denar ini sebenarnya masih oke teman-teman. Dia tepat mantul di support uptrend line-nya ya. Di sini ada support uptrend line dan dia mantulnya tepat di situ teman-teman. Mantulnya tepat di situ. Nah, kalau kita ke time frame yang lebih kecil teman-teman, di sini dia berpotensi membentuk pola yang namanya double bottom. Oke, di sini ada potensi bottom pertama dan ini potensi menjadi bottom kedua dengan syarat dia break dari 320 ya. Kalau dia break dari 320 maka ada potensi kenaikan lanjutan oleh saham Denar ini. Nah, dan kalau kita tarik trend line dari high-nya ini ke low-nya ini, dia sekarang sedang berada di ujung consolidation symmetrical triangle teman-teman ya. Jadi ketika dia nanti break sini ya, maka ada potensi Denar ini kembali rally. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk buy saham Denar, bisa manfaatkan buy ketika dia break dari 320 ya. Misalnya teman-teman buy di 322 atau 324 ya sebagai area breakout-nya. Jadi Denar ini dari segi chart pattern sebenarnya masih oke ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa manfaatkan buy on breakout karena sahamnya juga masih dalam kondisi turun. Jadi buylah ketika dia break dari 320 atau 322 ya.
Oke, itu saja ya pembahasan kita hari ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa buat klik like, komen maupun subscribe channel ini teman-teman. Terima kasih.